Selamat datang kembali di channel Fadresan Auto bersama saya Bari. Kali ini kita kedatangan unit baru nih, yaitu Honda Odyssey 2012 RB3 yang udah facelift. Menurut saya pribadi, ini MPV paling ganteng yang pernah hadir di Fadresan Auto. Kenapa bisa begitu? Langsung aja kita simak review soal kelebihannya dan keunggulan fitur-fitur mobil ini. Tentu saja juga kita akan bahas kekurangannya. Langsung aja kita simak. Dari jauh, mobil ini benar-benar gak kayak MPV. Bener-bener kayak wagon-wagonan yang culture-culture gitu deh, pokoknya ganteng banget. Dari segi dimensi, mobil ini lebih mirip sedan atau wagon daripada MPV. Bener-bener pendek tapi manjang gitu. Mobil udah dilengkapi fog lamp dan lampu depannya udah LED dan juga auto, jadi bisa nyala sendiri kalau udah malam. Honda APM cuman masukin satu varian aja ke Indonesia, yaitu yang RB3 ini. Di side skirtnya ada tulisan Odyssey, kalau yang CBU tulisannya Absolute. Untuk varian facelift ini, grill depannya udah chrome sampai bawah. Sama banget kayak yang versi Absolute. Paling bedanya cuma di mesin aja, walaupun cc-nya sama, Absolute tenaganya lebih besar. Untuk yang varian facelift ini, lampu belakangnya udah LED titik-titik memanjang gitu. Udah ada rear defogger juga, terus ada rear wiper yang juga bisa nyemprotin air juga. Terus ini double muffler kayak Odyssey lainnya yang bikin dia ikonik. Jadi simetris gitu bentuknya. Sekarang langsung aja kita masuk, kita cek interiornya. Oh ya, ini juga kuncinya masih colok biasa ya, belum smart key atau keyless. Setelah masuk ke dalam kabin mobil ini, bau-bau mobil lama mewahnya tuh langsung kecium ya. Kayak bau-bau kulit lama gitu, ada di Alphard, di Harrier, mobil-mobil tahun segituan, langsung kecium. Terasa mewahnya, terasa klasiknya. Dari joknya sendiri pun terasa sangat enak ya, dia meluk gitu, kayak meluk. Jadi kayak jok Civic dan Accord mungkin ya kalau kalian pernah nyobain. Terus dia juga banyak aksen-aksen wood panelnya yang membuat mobilnya jadi semakin terkesan mewah. Langsung aja kita cek dengan detail interior dan fitur-fitur di mobil Odyssey yang RB3 ini. Yuk. Menurut gua speedometernya juga lumayan unik, dibikin bertumpuk-tumpuk gini. Kalau dari indikatornya sendiri sih belum ada yang spesial, masih standar-standar aja. Ada individual door warning, MID, dan standar-standar aja sih. Interiornya juga terasa dan kelihatan mewah sih dengan wood panelnya di door trim sama di dashboard gini. Cuman sayangnya panel-panelnya tuh belum soft touch, masih banyak hard plastiknya. Sama kayak CR-V sama Frit, tuas transmisi otomatisnya ada di konsol tengah, di sebelah pengaturan AC, di bawah head unit. Sistem pendinginan mobil ini juga udah sangat memadai untuk tahunnya ya. Untuk di depannya udah ada dual zone, jadi sisi penumpang dan sisi pengemudinya bisa beda suhunya, tapi anginnya masih sama. Terus juga selain itu udah ada rear defogger dan front defogger, sudah ada fitur autonya, dan oh ya, yang belakangnya juga bisa diatur dari depan. Misalkan yang belakang ngerasa kepanasan dan nggak ngerti cara nyalainnya, bisa langsung yang depan yang ngatur. Ini bisa anginnya dan ini suhunya. Jadi yang belakangnya pun bisa diatur dari depan. Cukup menarik. Infotainment sistemnya juga sudah cukup lengkap untuk tahun segini ya. Udah ada Bluetooth, udah ada iPod, tapi belum ada Android Auto dan Apple CarPlay sih. Ini dari Kenwood ya, ini asli bawaannya nggak ganti-ganti, emang begini. Udah lumayan lengkap. Sun visornya udah dilengkapi sama vanity mirror dan juga lampu baca. Kanan kiri sama aja, terus bahannya juga enak, jahitan gitu sama kayak langit-langitnya. Terus di tengah juga dilengkapi lampu baca kanan kiri, sama ada pengaturan lampu sentralnya di door on sama off. Selain itu juga ada pengaturan sunroof, tapi sayangnya hanya satu posisi, buka dan tutup. Itu udah otomatis juga. Di bagian kiri setir udah ada tombol buat ngatur MID-nya dan juga ada pengaturan brightness si speedometernya. Sudah dilengkapin sama cruise control, tapi sayangnya belum ada audio steering controlnya. Di bangku depan supir dan penumpangnya ada armrest gini, build quality-nya solid banget. Dia kayak ada bagian kuncinya gitu, terus juga ada center console box ini ada buat penyimpanan, 3 buah cup holder yang bisa dilipat gini. Pengaturan bangku supirnya udah elektrik, yang penumpangnya masih manual biasa, tapi ini juga belum ada lumbarnya sih, masih maju mundur naik turun biasa. Di semua pintunya juga ada seal plate-nya, semuanya masih diplastikin biru gini. Door trimnya masih kebanyakannya pakai hard plastik, tapi ada wood panelnya sama leather buat armrestnya. Di kanan bawah setirnya ada kompartemen penyimpanan kecil gini nih, yang buka tutupnya enak banget, smooth banget, bisa buat nyimpen koin, recehan, uang parkir, dan lain-lain. Di bawahnya dituas kap mesin, kalau buat tangki bensinnya sendiri udah otomatis, ngikutin pintunya. Jarak dashboardnya itu kayak jauh banget sama kaca depannya, jadi kayak melandai kaca depannya, jadi sekilas kayak kokpit pesawat tempur, keren. Tempat penyimpanan dan cup holder di mobil ini cukup banget, sangat memadai. Di tengahnya ada tempat penyimpanan dan 3 buah cup holder.
Di tengah juga ada glove box kecil gini bisa naruh koin. Di atasnya juga masih ada tempat dan colokan elektrik. Ada asbaknya. Di atasnya juga ada tempat naruh kartu, receh, kembalian dan lain-lain. Di kirinya glove box utama, di depan penumpang depan. Nah, walaupun mobil itu tuh dari luar dimensinya kelihatannya kecil banget. Walaupun emang panjang ya, kayak sedan-sedan wagonan gitu. Tapi ternyata di dalamnya itu lega banget ya. Penumpang belakangnya itu juga lega banget, legroomnya jauh banget. Cuman ya headspace-nya agak pendek ya, soalnya mobil ini dimensinya emang pendek. Kita langsung cek aja detailnya gimana sih rasanya jadi penumpang di belakang mobil ini. Baris kedua lebih tepatnya. Ruang di mobil ini lega banget. Apalagi bangku tengahnya bisa dimundurin sampai mentok kalau bangku belakangnya dilipet. Headroomnya juga lega banget walaupun ceper gini mobilnya. Door trimnya sama aja kayak yang di depan, ada wood panelnya sama leather juga buat armrestnya. Terus ini kayak yang tadi dibilang bisa dimaju mundurin bangku tengahnya. Terus juga buat ngelipetnya cuma ada satu tuas langsung terlipat, dan juga ada lipatan di belakangnya, tinggal diinjak aja. Tuh lumayan luas ruangnya, nggak bakal kesempitan, padahal nggak kelihatan gede mobilnya. Pengaturan AC belakangnya udah bisa auto juga, sama kipasnya bisa diatur, sama suhunya juga udah bisa diatur. Lumayan banyak banget ini fiturnya. Biasanya bisa cuma atur kipasnya aja, suhunya nggak bisa, dan nggak ada fitur autonya. Pokoknya nggak bakal kepanasan yang di belakang karena dia juga banyak banget kisi AC-nya. Ada 2 di tengah dan ada lagi 2 di belakang. Nah yang ini seru nih, buat ngelipet dan ngebuka row ketiganya tuh pakai tombol di sebelah kirinya. Jadi full elektrik gini, nggak perlu ribet, udah tinggal pencet aja. Enak banget deh, simple banget. Mobil ini juga nggak jahat ke penumpang ketiganya, dikasih lumayan banyak fitur. Ini ada leather yang warna hitam, dikasih cup holder, dikasih kompartemen yang bisa dibuka tutup gini, lumayan enak. Buat mengakses ban serepnya harus row ketiganya dalam kondisi tegak. Kalau row-nya kelipet, ini nggak bisa kebuka pintunya, jadi harus tegak dulu. P3K-nya juga masih di plastik. Ini mobilnya apik banget, rawat banget. Tuh, plastik kan? Nah ini juga semua surat-suratnya, buku servis dan lain-lain itu masih tertata rapi, masih di plastik. Bahkan manual tip depannya, head unitnya itu masih di plastik gini. Kita udah jabarin speknya, udah dilihatin juga fitur-fitur di mobil ini. Cuman kita belum nyobain bawa. Langsung aja kita cobain bawa, biar pengalaman review ini lebih imersif dan lebih in-depth. Ya langsung aja. Sensasi berkendara di Odyssey ini sama sekali nggak kayak MPV. Bener-bener kayak bawa sedan. Mulai dari posisi duduknya yang lumayan rendah, terus juga bantingannya yang enak. Terus walaupun mobil ini panjang ya, radius putarnya juga cukup baik, jadi manuvernya lumayan enak. Terus mulai lagi dari kaki-kakinya tuh nggak kayak kaki-kaki MPV. Biasanya kan keras kalau MPV ya. Ini kalau ini kaki-kaki sedan banget. Tuh, empuk. Tuh, lumayan empuk. Bener-bener kayak bawa sedan. Even mesinnya pun juga bertenaga banget. 2400 cc yang juga bisa mengeluarkan 180 horsepower. Jadi enak lah buat kebut-kebutan. Tapi ingat, safety itu nomor 1 guys. Langsung aja saya mau jalan dulu. Sebagai penutup, banyak orang yang takut beli mobil Odyssey ini karena takut ada hidden cost-nya. Entah kayak biaya perawatan yang mahal dan bensinnya yang boros. Biasanya misalkan dibandingkan padahal secara harga ini nggak jauh kayak MPV baru yang kelas yang lebih menengah kayak Expander dan kawan-kawan. Sekitar 200 sampai 300 jutaan kalau mau Minang Odyssey ini. Cuman orang-orang banyak yang takut, padahal ternyata spare partnya nggak terlalu mahal dan bensinnya pun juga tergolong irit, antara 1:8 sampai 1:12 dalam kota. Kalau luar kota bisa jauh lebih irit lagi. Jadi untuk review kali ini sekian. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka. Kalau nggak suka juga nggak apa-apa di dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya.